Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisabdayanti, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Bella, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang strategi belajar mengajar Quran Hadis. Bella, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian strategi belajar mengajar Quran Hadis. Strategi berasal dari kata strategos Yunani yang artinya memperdayakan semua unsur seperti perencanaan, cara, dan teknik dalam upaya mencapai sasaran. Andi Hakim Nasution menyatakan bahwa suatu pengajaran yang berkaitan dengan suatu materi kurikulum tertentu, prinsip keterlaksanaan dipengaruhi oleh 4 komponen pokok, yaitu pembawa materi, penyaji materi, pendekatan, dan penerima materi. Pengaturan materi kurikulum tersebut dinamakan strategi belajar mengajar. Selanjutnya, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi untuk mengembangkan inisiatif peserta didik secara individual, rasa percaya diri, dan pengembangan diri peserta didik. Belajar mandiri dapat dimulai oleh peserta didik atau dengan bantuan guru, di mana guru memandu dan memantau perkembangan belajar yang dilakukan oleh peserta didik secara mandiri. Strategi ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab, menganalisa permasalahan, melakukan refleksi, dan melakukan tindakan yang bermanfaat. Adapun komponen sistem belajar mandiri meliputi falsafah dan teori, kebutuhan organisasi peserta, program, reduksi, penyebaran, pemanfaatan organisasi, tenaga, sarana prasarana, bantuan dan pengawasan kegiatan belajar, dan penilaian atau penelitian. Semua komponen ini saling berkaitan dan terintegrasi dalam suatu kesatuan. Secara operasional, pengertian sistem belajar mandiri dengan segala komponennya ini lebih merupakan suatu pola konseptual dan tindakan. Baiklah, saya Oki Safira akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Strategi harus bertolak dari 1. Rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Dan 3. Jenis materi pembelajaran yang akan dikomunikasikan. Namun, perlu diingat bahwa tidak satupun strategi belajar mengajar yang paling sesuai untuk semua situasi dan kondisi yang berbeda, walaupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama. Artinya, dibutuhkan kreativitas dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan strategi belajar mengajar, yaitu yang disusun berdasarkan karakteristik peserta didik dan sesuai kondisi yang diharapkan. Guru mata pelajaran Quran Hadis sebelum menentukan strategi harus memahami tujuan dari kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan. Hal yang sering luput dari perhatian yaitu bahwa Quran Hadis merupakan jenis materi yang dominan akan aspek afektif, sehingga ranah afektif siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sini juga perlu diolah, tidak sekedar pada kognitif siswa. Guru yang profesional selain harus mampu memahami tujuan belajar mengajar, jenis materi, dan karakteristik individu siswa, ia juga harus mampu menggunakan strategi tersebut secara efektif dan efisien. C. Tahap-tahapan strategi pembelajaran mandiri Al-Quran Hadis. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin intensif kegiatan belajar, semakin baik hasil belajar. Tetapi sebaliknya, semakin baik hasil belajar, bisa diharapkan semakin tinggi pula motivasi belajarnya. A. Semua komponen konsep belajar mandiri menunjang motivasi belajar. 1. Bila
aktivisme berhasil, motivasi belajar akan meningkat. 2. Bila belajar afektif terlaksana dengan baik, motivasi belajar meningkat. 3. Bila kompetensi belajar tercapai, motivasi belajar meningkat. Dengan demikian, motivasi belajar memang merupakan titik sentral dalam konsep belajar mandiri. Selanjutnya, ada tahap-tahap pengembangan belajar mandiri. Yang pertama, tahap pemberian stimulus. Pembelajaran ini diberi rangsangan berupa bahan ajar dengan metode penyampaian yang menarik. Tujuannya agar pembelajaran tertarik kepada bahan ajar yang diberikan. Yang kedua, tahap penumbuhan niat. Terjadi proses menimbang-menimbang apakah ia dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, ada tahap pembuatan keputusan. Kemungkinan keputusan yang diambil adalah meneruskan niat dengan melakukan perbuatan menunda niat atau membatalkan niat dan tidak menindaklanjuti dengan perbuatan. Yang keempat, tahap tindakan. Pembelajar melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah diputuskan untuk dilakukan. Yang kelima, tahap penilaian. Apakah tindakan belajar berjalan lancar dan tidak terlalu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran mandiri Al-Quran Hadis. Kelebihannya, pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya adalah peserta didik belum dewasa sehingga sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Sekian pemaparan makalah dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.